untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Dharma di sana yang hari ini merupakan sebuah karma baik ya teman-teman buat kita semua di tengah kondisi pandemi ini. Kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan juga bisa memeditasikan Dharma. Hari ini Dharma yang akan dibagikan oleh Bante Nyanasila Tera adalah dengan topik carilah pelita batin. Untuk itu kami Oke, terima kasih Agnes dan seluruh para sahabat Dhamma semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, kita bertemu kembali meski kita ya virtual seperti ini, tapi cukup puas melihat Anda semua sehat, melihat Anda semua bahagia tentunya gitu, dan kegiatan untuk kita menjalin kebersamaan dalam merangkai satu akumulasi karma agar kita memiliki keyakinan kepada Triratna tetap berjalan dengan baik seperti pada hari ini. Ini adalah hari pertama, awal pertama yang tentu akan mengawali minggu-minggu berikutnya dengan indah, dengan tim yang sudah luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu dan para sahabat Dhamma semua, sekali lagi semoga Anda senantiasa terberkati kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam segala hal di masa-masa seperti saat ini. Pada masa-masa seperti saat ini, saya menemukan dan banyak bertemu dengan orang-orang yang memang mengalami kegelapan. Dia seperti orang-orang yang berada dalam sebuah kegelapan. Mereka bingung menentukan arah. Mereka bingung harus bagaimana. Apalagi mereka-mereka yang memang tidak hanya karena terdampak oleh pandemi, tetapi karena terpapar oleh COVID. Nah, mereka betul-betul seperti dalam sebuah ruang yang gelap. Mereka bingung mau kemana dan bagaimana. Bahkan beberapa kemudian dalam kegelapan itu, ia menutup semua pintu. Karena ia tidak mau orang melihatnya. Dan apa yang terjadi kemudian? Ia menjadi sangat lebih tidak bahagia dan bahkan banyak sekali yang kemudian mereka tidak mampu mentransformasi diri dalam menghadapi COVID ini sehingga tidak terselamatkan atau meninggal dunia. Hal ini penting sekali kita renungkan. Maka pada pagi hari ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan satu topik yang ini mudah-mudahan akan memberikan satu nutrisi bagi batin kita bersama. Carilah pelita batin. Ini sesuatu yang sederhana tetapi sangat powerful sekali jika kita pahami dalam keadaan-keadaan seperti saat ini. Kita akan pahami dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan pelita batin itu. Apa itu pelita batin? Kita akan pahami dan kaji lebih mendalam dan mengapa kita harus memiliki pelita batin ini. Dan bagaimana cara kita untuk memiliki pelita batin. Cara kita untuk bagaimana memilikinya dan manfaat apa yang kita dapat. Hal inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu dan para sahabat Dhamma, banyak di masa-masa seperti ini yang dicari adalah pelita-pelita ritual.
Dan ini menjadi satu momen-momen yang sangat baik ketika orang dalam kegelapan batin seperti saat ini yang saya sampaikan, lalu menawarkan sebuah tawaran-tawaran pelita-pelita simbolik, ya, pelita simbolik yang sekedar sebagai sebuah entertain saja, sebagai sebuah penghiburan saja, yang tidak mampu memberikan sebuah pencerahan betul-betul, tidak mampu memberikan sebuah transformasi diri, hanya sebuah entertain saja. Sehingga ini cukup baik tentunya, karena cukup menenangkan saja. Tetapi tentu tidak bisa memberikan perubahan yang dibutuhkan. Artinya mereka bisa lepas dari kegelapan yang saat ini dialami. Kali lagi kegelapan yang saya maksud adalah orang-orang saat ini mengalami kecemasan, mengalami kebingungan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Mereka semua dalam ancaman. Maka saya katakan tidak hanya mereka yang terpapar COVID, tetapi mereka juga yang terdampak oleh pandemi. Ini hal yang betul-betul harus kita kaji bersama di luar sana. Dan kebetulan saya membuka sebuah kelas, yaitu konseling dan terapi. Dan saya melihat sendiri bagaimana keadaan mereka. Di luar itu, bahkan masih ada yang mereka tidak mau gabung secara bersama-sama, mereka ingin privat. Tetap saya layani mereka untuk privat, karena saya paham keadaan batinnya, itu tidak mudah tentunya, apalagi orang-orang yang mengatakan selama ini dirinya perkasa, cukup dengan segala uang, terpenuhi dengan berbagai macam kebutuhan yang mudah gitu, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, dia betul-betul dalam keadaan yang tidak berdaya. Uang tak ada artinya lagi bagi dia ketika ia tidak bisa mendapatkan oksigen, ketika ia tidak bisa mendapatkan dukungan dari lingkungan, kesombongannya pun runtuh ketika itu. Dan orang-orang begini kadang-kadang lebih tertutup lagi justru malah. Nah, kadang ada yang akhirnya privat, ya privat. Dan saya melihat bagaimana ketakutan dan kecemasannya. Hanya butuh satu kata sebenarnya untuk membuat mereka menjadi memiliki pelita itu. Menerima, nggak ada kata lain. Menerima. Nah, oke. Ini keadaan yang saat ini betul-betul yang saya rasa ini juga Anda alami tentunya gitu. Mengadakan kelas virtual ini salah satu alasannya kan sebenarnya karena semua pada takut, pada kebingungan, pada cemas gitu kan. Tidak berani keluar dan sebagainya. Tetapi saya apresiasi kepada Anda selaku penyelenggara yang memberanikan diri untuk melakukan hal ini. Anda sudah memberikan, Anda menyalakan satu pelita. Anda sudah menyalakan satu pelita ini gitu loh. Anda sudah menyalakan satu pelita, tinggal nanti mereka ikut menularkannya. Anda menjadi pemicu untuk pelita-pelita mereka mampu menyala kembali dan mereka terbuka bahwa saya tidak sendirian ternyata. Saya takut, saya cemas, saya gelisah, saya khawatir, saya terancam oleh COVID, terdampak oleh pandemi. Ternyata tidak sendirian. Ini hal yang nanti paling tidak menjadi satu pemicu awal pelita-pelita bagi mereka. Nah, kembali dari apa yang saya temui beberapa hari ini sejak tanggal 11, sebenarnya melakukan pendampingan untuk konseling dan terapi tidak dari tanggal 11, dari sudah beberapa waktu yang lalu, sudah lama, tapi hanya secara privat-privat saja. Nah, akhirnya saya adakan secara grup, dan dalam grup ini baru saya bisa melihat betul-betul, memisahkan betul-betul orang yang memang tadi sudah dalam kegelapan tidak mau membuka jendela dan pintu agar punya cahaya, tidak mau sama sekali mereka. Gitu. Hanya mau satu pintu saja dimasukin oleh saya, nggak mau sama yang lain gitu, nggak mau sama yang lain. Ini masih ada, dan ini yang kita perlu edukasi, perlu memberikan pelita-pelita kepada mereka agar mereka terbuka batinnya bahwa COVID bukan aib, bukan aib. Ini adalah masalah bersama, bukan hanya perorangan yang mengalami hal ini. Nah, ini perlu sekali edukasi kepada mereka. Baik, apa sih sebenarnya pelita batin itu? Apa yang dimaksud pelita batin itu? Bapak, Ibu, dan para sahabat Dhamma, ketika Buddha pertama kali membabarkan Dhamma, karena permohonan dari Brahma Sahampati, Buddha menjawab
permohonan dari Brahma Sampati bahwa terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang memiliki keyakinan dan pendengaran atau telinga yang baik. Ini kalimat yang sangat penting sekali sebagai pembuka awal bagi Buddha ketika akan membabarkan Dhamma atas permohonan dari Brahma Sampati. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua hal penting yang harus dinyalakan di dalam batin kita, yakni pendengaran kita dan keyakinan kita. Ini dua hal yang saling berkaitan, dua hal yang harus mengalami keterhubungan. Nah, keyakinan memiliki peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Keyakinan ini bahkan diibaratkan oleh para guru dalam kitab-kitab komentar, seperti halnya ia ini adalah sebuah permata. Sebuah permata yang akan menjernihkan, yang memiliki satu kemampuan ketika air yang keruh lalu permata ini dimasukkan, ia akan menjadi terang. Air itu akan menjadi jernih. Kotoran-kotoran itu akan mengendap dan air ini menjadi jernih. Satu perumpamaan ini yang diberikan oleh para guru di dalam kitab komentar tentunya menjadi satu renungan bahwa keyakinan menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan lebih jauh, Buddha mengatakan ketika ditanya, apa yang paling, harta yang paling berharga di dunia? Buddha menjawab bahwa keyakinanlah yang paling berharga. Keyakinan yang paling berharga. Lebih jauh lagi bahkan, keyakinan ini merupakan satu arus. Arus kebajikan yang akan mengantarkan kita, membawa kita pada kebahagiaan, pada kesejahteraan, dan bahkan sampai kita mencapai nirwana. Betapa pentingnya keyakinan ini. Ketika seseorang tidak memiliki keyakinan, dalam hal ini adalah keyakinan kepada Dharma, kepada Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha. Guru saya menyampaikan, ketika saya 3 bulan retreat bersama salah satu guru saya, beliau menyampaikan dan senantiasa kali selalu mengingatkan dan menekankan pentingnya sebuah keyakinan. Beliau mengatakan bahwa ketika Anda tidak memiliki keyakinan, itu bagaikan ikan yang melompat dari kolam ke pinggir kolam dan tergelepar-gelepar di pinggiran kolam. Guru saya selalu mengingatkan hal ini kepada kami yang ketika itu mengikuti beliau dalam bimbingan retreat selama 3 bulan. Nah, seperti ikan yang tergelepar-gelepar, ia dalam bahaya. Bahaya yang akan dia peroleh adalah ia akan kekurangan oksigen. Ia akan terkena terik matahari yang akan membunuh dia juga. Atau bisa juga ini nanti diambil sama Kobudi, digoreng, dikasih ke saya. Dikasih bumbu kecap biar enak. Ini satu hal yang penting sekali ya. Artinya ia dalam bahaya. Ia dalam bahaya. Ia keluar dari habitatnya, ya, dari di mana tempat ia hidup, yang semestinya itu memberikan kenyamanan dan keamanan dan keselamatan bagi dia, tetapi ia dalam bahaya. Ia tergelepar-gelepar di sana. Nah, ketika ia mampu kembali ke kolam atau ke sungai, nah di sana ia akan aman. Dia akan terselamatkan dari bahaya. Nah, demikian juga ketika seseorang tidak memiliki keyakinan,
Ia bagikan ikan yang tergelepar-gelepar dalam bahaya. Dalam bahaya. Nah, kembali, keyakinan ini menjadi satu hal yang penting di dalam batin kita. Ia akan menerangi batin kita. Ia akan memperjelas. Ia akan memperjelas. Ia akan memperkokohkan, menguatkan batin kita. Sehingga kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan. Nah, ini penting sekali. Keyakinan menjadi satu hal yang penting. Apa sebenarnya yang menjadikan sebuah sebab adanya keyakinan? Ini hal yang sangat penting yang harus kita juga paham. Keyakinan ini akan tumbuh bukan dari ritual. Ia tumbuh dari pengetahuan yang mengarahkan ke nirwana. Ini hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Di masa-masa seperti ini, ketika seseorang tidak memiliki keyakinan, dia dalam kecemasan, dia dalam ketakutan, dia dalam kekhalutan, ia nggak mengerti harus berjalan kemana. Karena gelap. Karena gelap. Jika saya perumpamakan keyakinan ini seperti pelita, ia dalam kegelapan. Ia dalam kegelapan. Keadaan yang betul-betul gelap di mana ia bingung sekali. Dan inilah yang terjadi bagi mereka yang mengalami dampak secara batin dari pandemi dan mereka yang mengalami keadaan terpapar oleh COVID. Itu yang mereka alami betul-betul. Keadaan yang tidak mudah tentunya bagi mereka. Yang nggak terpapar COVID tapi terdampak secara batin oleh pandemi, dia nggak bisa tidur. Banyak penyakit yang kemudian bermunculan dalam dirinya. Karena batinnya tidak tenang. Batinnya dalam ketakutan dan kecemasan. Nah, ketika kita memiliki satu keyakinan, kita memiliki keyakinan kepada Dharma, kita akan mengerti bagaimana kita menghadapi ketakutan ini. Bagaimana kita berdamai dengan ketakutan, bagaimana kita berdamai dengan kecemasan kita, bagaimana kita harus melangkah menghadapi keadaan ini. Ini akan menjadi jelas karena kita punya pelita, yakni keyakinan kepada Tiratna. Kita enggak lagi ketika kita mengalami cemas, kita tidak terbawa oleh kecemasan. Karena kita tahu bahaya dari kecemasan ini. Kita melihat dengan jelas bahaya ini. Nah, inilah pentingnya. Artinya, mengapa kita harus punya keyakinan ini? Karena ini akan memperjelas bagi kita. Keyakinan itu hanya didapatkan dari pengetahuan seperti pada hari ini. Maka saya katakan, seluruh tim ini sudah menyalakan satu pelita. Sudah menyalakan satu pelita. Yang mana orang-orang kemudian akan membuka dirinya, ikut berbagi, bergabung di sini. Ia melihat keadaan sahabat yang satu dengan yang lainnya. Ia mendengar sendiri bahwa dia ketakutan tidak sendirian. Ia mengalami kecemasan tidak sendirian. Ia berkumpul untuk berbagi sesuatu yang membuat ia menjadi bebas dari ketakutan dan kecemasannya. Ini hal sekali lagi yang sangat penting sekali yang harus dipahami bahwa Anda sudah menyalakan satu pelita. Dan mudah-mudahan pelita ini akan terus menyala kepada yang lain tentunya. Menyala untuk yang lain tentunya. Akan semakin terkobarkan pelita-pelita yang lain dan membuat mereka menjadi paham bahwa mereka tidak sendirian saat ini. Gitu. Dalam keadaan seperti saat ini mereka di rumah mengalami keadaan yang mencemaskan dan menakutkan, ini hal yang tidak mudah. Kembali, mengapa kita butuh keyakinan ini atau pelita ini? Karena kita butuh penerang, kita butuh jalan. Kita butuh jalan. Saya melihat sendiri orang-orang yang mengalami, yang terpapar COVID, dengan yang orang yang terpapar COVID, sama-sama terpapar COVID. Mereka yang mengerti Dharma dan mereka yang tidak. Mereka yang nggak paham Dharma, bingung. Mau sembahyang ke wihara ini nggak bisa. Mau baca parita nggak hafal. Itu mau ikut malu karena dia kena COVID. Yang dipikirkan adalah bagaimana ia sembahyang.
bagaimana ia bakar dupa, bagaimana ia melakukan ritual. Gitu. Mohon maaf. Saya benarkan. Oke. Oke, saya begini aja. Kalah sama matahari. Kalau udah siang, kalah sama mataharinya. Baik. Nah, kembali bahwa pelita ini, keyakinan ini jadi dibutuhkan karena saya melihat sendiri orang-orang yang dia mengerti Dharma dan yang tidak mengerti Dharma ketika terpapar COVID. Mereka yang mengerti Dharma dan yang tidak memiliki keadaan yang berbeda. Mereka yang paham dengan Dharma, dia sudah mengerti tentang Dharma, dia nggak bingung untuk bagaimana ia melakukan ritual ini dan itu, tidak bingung untuk dia pergi sembahyang ke sana kemari, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dia akan kembali membawa batinnya ke dalam dirinya untuk menenangkan dan mencari solusi bagaimana ia sembuh dari keadaan ini. Bagaimana ia berdamai dengan batinnya. Dan bahkan ketika mereka itu tidak mampu menghadapi ini, bahkan saya melihat ada satu orang yang dia ini betul-betul, saya tahu banget track record dia dalam hal aktivitas di di wihara, di kegiatan pelatihan, ya, di belajar dhamma, saya tahu banget. Dan bahkan ketika terpapar, dia betul-betul mengalami kecemasan dan ketakutan. Namun bedanya begitu kita ajak diskusi dan kita ingatkan gitu, dan kita kemudian bantu untuk sama-sama membangkitkan dia punya pelita tadi, yang menyalakan pelita, lalu kita ajak dia untuk berlatih menerima keadaan itu sangat cepat sekali. Ketakutan dan kecemasannya hari itu juga dia selesai. Dan esoknya kemudian perlahan sakit dia itu sangat sekali proses penyembuhannya, sangat cepat sekali proses penyembuhannya. Karena batin dia betul-betul tenang. Saya melihat satu ekspresi yang berbeda sekali. Dalam kelas konseling yang saya lakukan, awal kali di hari pertama orang yang datang itu betul-betul saya melihatnya juga, saya mengistilahkan mereka betul-betul ada yang dalam keadaan susah bernafas, ngap betul dia. Untuk duduk aja susah, untuk ngomong aja susah gitu. Ketika mereka suruh mengisi data dan apa yang disampaikan, dia takut, dia cemas. Itu yang mereka sangat menderita sekali. Tetapi ketika kita mulai bantu untuk bukakan dia punya jendela, kita nyalakan dia punya pelitanya gitu, kita nyalakan dia punya pelita, dan kita suruh melakukan satu hari itu untuk betul-betul berdamai dengan batinnya, gitu, berdamai dengan batinnya dalam bimbingan konseling dan terapi itu. Menarik sekali, hari keduanya sudah berubah. Yang bahkan tadinya tidak bisa ngomong, napas sesak pun gitu, itu sudah mengalami perubahan yang sangat cepat sekali. Saturasi oksigennya pun cepat sekali dia naik. Hanya satu, dia menerima yang awalnya dia tidak bisa menerima. Ini pelita-pelita batin yang harus kita nyalakan. Dan dia harus punya keyakinan dengan dirinya. Bahwa saya keyakinan apa? Keyakinan memahami bahwa saya betul kena COVID, tapi saya tidak sendirian. Betul saya takut, saya mengalami takut. Gitu. Dan dia harus menerima keadaan ini. Dia harus memaafkan. Dia harus bisa memaafkan. Menerima apa yang telah terjadi dan sedang terjadi. Gitu. Menerima luka-luka batin yang saat itu dia alami. Penerimaan ini membuat dia sangat menenangkan sekali. Dan ketika melakukan proses penyembuhan secara fisik, saya melihat sendiri perubahannya sangat cepat. Tetapi mereka yang sulit dan tidak bisa menyalakan pelita batinnya, karena dia terbelenggu pada masalah, bukan pada solusi. Bukan pada solusi. Jadi ketika tahapan orang sampai dia itu, ketika dia justru mengalami COVID misalkan, mengalami COVID,
yang dia berkutat pada persoalan. Apa yang dipersoalkan? Saya sudah menjaga, kenapa saya masih kena? Gitu loh. Kenapa saya masih kena? Saya sudah berbuat baik dengan ini dan itu. Kenapa saya masih kena? Gitu. Ini persoalan, ini dia berkutat pada persoalan. Buat mereka yang kemudian sudah memahami tentang keadaan-keadaan ini, bukan ini pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Saya kena COVID, saya tahu. Saya nggak bisa menghindari COVID. Ini hal yang sangat natural. Gitu. Dan saya harus siap. Sekarang saya kena. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini yang akan muncul dalam batinnya. Bagaimana saya melakukannya supaya saya bisa menghadapi ini, melewati ini. Ini yang akan muncul. Dia akan cenderung mencari solusi. Nah, ketika mereka dalam tataran seperti ini sudah mengalami penerimaan, pelitanya sudah menyala nih. Keyakinan dalam dirinya sudah ada bahwa sakitnya ini bisa berubah. Ini sebuah keyakinan kepada Dharma. Keyakinan pada Dharma selain memahami baik dan buruk, tahap berikutnya adalah ia memahami perubahan. Ia menerima perubahan. Ini keyakinan pada Dharma. Pada umumnya ajaran spiritual apapun itu hanya pada tataran percaya pada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tapi tidak meyakini perubahan. Ia meyakini kekekalan. Ini bedanya Dharma dengan yang lain. Ini bedanya Dharma dengan ajaran-ajaran lain. Di dalam Dharma itu keyakinan yang berikutnya adalah keyakinan kepada perubahan. Karena perubahan ini, ketidakmampuan menerima perubahan ini dalam kebenaran pertama tentang duka, itu tidak mampu menerima perubahan, ini memunculkan duka. Maka duka ini nggak bisa dihindari, COVID nggak bisa dihindari. Dan kita, Anda semua harus siap terkena COVID, nggak bisa tidak, gitu. Pelita kita harus dinyalakan betul-betul saat ini agar kita terang, agar kita jelas untuk melihat ini. Gitu. Saya sendiri menyadari, sepertinya saya sudah kena bahkan gitu loh. Cuma saya diem aja di tempat gitu, minum aja vitamin, saya selesaikan untuk isolasi sendiri, selesai gitu. Saya tes saturasi saya juga sudah turun gitu. Saturasi oksigen juga sudah turun. Saya dada ini sudah nggak enak juga, batuk-batuk sebenarnya gitu. Saya tapi tetap isi kelas tiap malam, tiap hari masih isi kelas juga gitu. Sampai waktu istirahat saya gunakan total betul untuk istirahat, dan saya gunakan untuk menerima betul keadaan yang ada. Saya gunakan betul-betul Dharma untuk menerapi diri saya. Gitu. Dan ketika saya melihat indikasinya sebenarnya ini pasti COVID gitu loh. Ini pasti COVID gitu. Ini pasti COVID gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tidak mau gopo, saya tidak mau kemudian bingung. Saya menjaga kemudian bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Ketika saya lihat 10 hari kemudian, saya tidak apa-apa sudah. Nah, aman berarti kan gitu. Ini sudah aman gitu. Ketika 10 hari kemudian ini aman. Yang bersama saya 10 hari di masa sebelum 10 hari itu yang bersama saya, dia terpapar betul-betul. Dia terpapar betul-betul, dan itu awal bersama dengan saya 3 hari kemudian mulai mengalami gejala, dan sama saya juga iya gitu. Tetapi kemudian saya bersyukur saya masih punya pelita, saya masih punya minyak gitu yang mendukung saya untuk menjadi lebih baik fisik saya, dan batin saya juga bisa menerima keadaan itu, dan saya bisa memperlakukan, bahkan nggak ada orang yang tahu ini saya cerita di sini. Keadaan yang saya alami kemarin itu seperti itu gitu. Nah, kita nggak perlu cemas gitu, karena COVID kita pasti kena COVID gitu. Kita pasti kena COVID. Kita pasti kena. Nah, bahkan kapan hari saya cari apa itu untuk ukur oksigen ya, oximeter itu ya, kemarin kapan hari baru dapat itu oksigen saya juga turun. Oksigen saya juga turun gitu kan. Ya saya terima aja gitu, saya terima aja sudah. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan bagaimana kemudian saya meningkatkan oksigen dalam tubuh saya. Saya tingkatkan oksigen dalam tubuh saya lakukan pranayama,
Saya lakukan meta tubuh, terus gitu. Saya lakukan untuk melancarkan titik-titik meridian dalam tubuh saya. Saya lakukan relaksasi total dan sebagainya, gitu. Penerimaan terhadap kecemasan saya sendiri, gitu. Dan bersyukur, kemudian lewatin 10 hari, itu saya tidak apa-apa. Dan saya merasa diri saya sudah selesai berarti, gitu. Aman, melewati masa-masa yang memang sudah aman, gitu ya. Nah, ini satu hal yang kita perlu pahami sekarang ya, bahwa keyakinan itu menjadi penting. Keyakinan ini menjadi penting. Keyakinan salah satunya kita dapat dari mana? Nih, komunitas seperti ini. Ini akan menumbuhkan keyakinan karena Buddha katakan tadi pintu nibbana tanpa kematian itu terbuka bagi mereka yang memiliki keyakinan dan pendengaran atau telinga. Karena keyakinan itu akan muncul hanya dari pengetahuan. Pengetahuan itu kita dapatkan dari kita belajar. Kita belajar seperti saat ini, secara intelektual kita belajar. Secara intelektual kan ini. Dari sumber-sumber primer, dari pengalaman-pengalaman empiris orang lain seperti yang saya sampaikan ini, kemudian juga dari sumber-sumber primer dalam Tipitaka, ini hanya secara knowledge saja. Secara knowledge saja tentu. Yang tidak merubah keadaan ini. Gitu. Anda harus menjadikan ini sebagai sebuah keterampilan yang akan mengubah diri Anda. Hingga Anda bisa masuk ke skill dan kemudian attitude atau pariyati, patipati, dan patiweda. Gitu. Sampai ke tahap seperti itu. Dalam hal menerima sesuatu. Nah, komunitas seperti ini sangat dibutuhkan, sangat amat dibutuhkan untuk menyalakan pelita-pelita itu. Agar kita nggak merasa sendirian. Dan saya merasakan sendiri ketika saya membuka forum konseling itu sendiri, mereka kumpul di sana, mereka mengalami transformasi secara fisik dan secara batin, dalam beberapa hari mereka mengalami perkembangan, yang lain ikut semangat begitu melihat awalnya juga yang lain susah dinyalakan pelitanya, ada yang susah dinyalakan pelitanya, karena melihat betapa yang lain itu mengalami transformasi yang begitu cepat, ia juga ingin cepat-cepat juga. Yang tadinya kalau suruh kami kasih dia untuk PR sehari-hari, jadi dibikinkan jadwal sudah selama 24 jam itu dari kita bikinkan jadwal, yang awalnya malas-malas melakukan itu menjadi giat kemudian dia melakukan. Kehidupan dia lagi lebih teratur lagi, lebih disiplin gitu, lebih produktif untuk hal penyembuhan aktivitasnya, hingga nggak ada waktu untuk dia bengong. Nggak ada waktu untuk dia mengalami ketakutan dan kecemasan. Dan ini kemudian mengalami satu transformasi dalam fisiknya ataupun dalam badannya dan batinnya itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Nah, bersyukur kita bisa ketemu dengan satu ajaran yang sangat luar biasa sekali, yang sering saya katakan, Dharma ini terapi hidup. Dharma ini terapi untuk kita. Siddhartha saja mampu menerapi dirinya dengan Dharma sampai total dari penderitaan. Total dari penderitaan. Total dalam ini adalah penderitaan samsara. Ini terapi gitu. Ini bentuk terapi yang kita saat ini betul-betul kita butuhkan. Saat ini kita butuhkan betul-betul. Tidak hanya sekedar untuk kita lafalkan saja, tapi betul-betul kita implementasikan untuk saat ini betul-betul kita implementasikan agar kita bisa membuktikan betul-betul bagaimana sih Dharma. Tapi tentu kembali butuh pengetahuan tadi. Pengetahuan intelektual, pengetahuan empiris yang dihasilkan dari praktik tentunya akan menumbuhkan keyakinan. Ini akan menjernihkan kemudian mereka. Oh iya, ini yang harus saya lakukan. Begini yang harus saya lakukan. Ini urusan batin, saya harus selesaikan dengan batin. Ini urusan fisik, saya harus selesaikan dengan fisik. Inilah mengapa kita butuh pelita batin. Kita harus mencari pelita batin saat ini. Ini yang dibutuhkan. Artinya kita harus mencari keyakinan, betul-betul kembali pada keyakinan. Ini betul-betul kembali pada spiritual. Agar betul-betul memberikan sebuah transformasi pada diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana ya, untuk mendapatkan ini semua dalam keadaan kita itu mengalami depresi, takut, cemas seperti tadi. Kita harus cari komunitas. Kita harus membuka diri, tidak ada cara lain. Cara-cara kami seperti untuk membuka mereka yang tertutup adalah memancing mereka memberikan makanan ketika masa isolasi mandiri. Ini cukup membantu. Kita pancing mereka, kita kasih makan.
Gitu. Kamu udah isolasi mandiri aja. Kebutuhan kamu apa kamu sampaikan. Kamu butuh obat, kamu butuh makan, kamu butuh konsultasi dokter, itu kami siapkan. Kami siapkan itu. Kamu mau butuh untuk terapi, kami siapkan itu. Dan ketika dipancing dengan begini, mereka merasa nyaman. Ada keamanan, ada rasa keamanan dalam dirinya, dia terbuka. Dan ini yang kami lihat sendiri. Mulai mereka mulai terbuka gitu. Dan tidak hanya, bahkan Kak, ini bukan hanya orang-orang Buddhis, tapi juga non-Buddhis yang ikut gabung di dalamnya. Campur di dalamnya, kami bersama-sama untuk menggerakkan ini semua bersama mereka. Dan kemudian ini banyak sekali membuka pintu bagi mereka agar dia punya penerangan, punya pelita gitu. Punya pelita, mereka nggak sendirian. Nah, inilah cara kita. Yang pertama adalah kita membuka diri kita dengan dunia luar dulu. Kita membuka diri kita dengan dunia luar. Dunia luar ini bukan berarti kita mengikuti berita-berita yang kalau kita melihatnya memang ngeri ya, gitu. Tiap kali buka WA, status orang, duka cita gitu ya. Yang kalau dulu kita melihat sendiri, mendengar kabar duka cita itu adalah kabar-kabar yang kita terima begini, temannya teman, saudaranya teman gitu kan. Sekarang kan enggak. Gitu. Sekarang bahkan saya itu mau WA orang begini, saya WA kok nggak dibales gitu. Dapat balasan kalau dia udah meninggal gitu. Artinya orang-orang yang di lingkungan kita. Saya mau WA baru berapa hari WA dengan dia gitu. Saya mau WA dia kembali mau tanya kabarnya bagaimana. Nggak ngomong kalau sakit, dia nggak bicara kalau dia kena sakit dan tidak dia mengalami sakit sewaktu dia interaksi dengan saya melalui WhatsApp. Begitu saya WA lagi berapa hari, udah yang jawab udah beda orang dan dikatakan udah meninggal dunia. Artinya orang-orang yang ada di ring terdekat kita ini sudah yang terpapar. Dan kita sangat memungkinkan untuk terpapar COVID. Dan kita harus siap dengan itu. Kalau kita terbuka, kita akan mampu menerima. Yang namanya perubahan itu nggak bisa ditolak masalahnya. Perubahan itu nggak bisa ditolak. Perubahan itu ketika ditolak menghasilkan duka. Maka kita harus terima dulu nih pandemik. Ya memang ada pandemik. Lalu apa yang kita lakukan? Kita jangan kekeh dengan pola hidup kita yang lama. Ketika terjadi keterbukaan batin untuk melihat keberadaan yang sebenarnya gitu, kita nggak bisa kekeh dengan pola yang lama. Ya ikuti pola yang baru. New normal. Ini diikuti agar kita bisa mengikuti peradaban yang baru. Gitu, mengikuti peradaban yang baru. Ini yang harus kita lakukan. Maka keterbukaan terhadap keberadaan informasi, lingkungan ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Maka yuk wihara kita harus jadikan sebagai sarana yang memang mendukung mereka. Membuka kelas seperti ini adalah salah satu, saya katakan, menjadikan pelita bagi mereka yang tidak bisa hadir, mereka tetap bisa bersama dengan kita, terhubung satu sama lain gitu, tetap terhubung. Ini hal yang sangat penting. Peran wihara itu di sana. Peran wihara dalam kemasyarakatan adalah membangun komunitas. Gitu, membangun komunitas. Peran wihara dalam hal terapi adalah menjadi tempat rumah sakit jiwa, menjadi bengkel yang membantu mengobati gitu. Membantu mengobati gitu. Nah, ini hal yang sangat penting sekali untuk wihara, peran wihara. Maka peran seperti ini sekali lagi sangat penting. Ini caranya yang selain tadi ya terbuka gitu. Lalu kita belajar bersama gitu. Belajar bersama ini cara yang kedua yang kita harus lakukan. Dan ketika kita mengalami gitu, ya kita sudah siap ketika itu. Ini cara kita bagaimana kita menumbuhkan pelita dalam batin kita dalam keadaan seperti ini. Sehingga kita tetap cukup informasi. Ketika mendapatkan informasi tadi ya, ketika kita terbuka gitu ya, lalu kita membangun interaksi dengan dunia luar dan kita mendapatkan informasi, yang paling penting kita harus memvalidasi informasi itu. Jangan semua informasi diterima dari siapapun, apalagi yang kalau Anda lihat di WhatsApp itu tandanya tanda terusan, format gitu ya. Udah itu pasti nggak dibaca sama orangnya, kadang-kadang hoax juga itu gitu. Kadang hoax gitu. Nah itu betul dibaca. Jangan langsung dibaca, jangan langsung diterima juga. Kalau itu sebuah berita, ya kita coba lakukan validasi dulu. Kita cari sumber-sumber yang memang terpercaya.
dinas kesehatan misalkan gitu, dari dinas pemerintah setempat gitu. Kalau berita saya biasanya Detikcom gitu, saya cek di sana. Detikcom saya cek di sana gitu, dinas kesehatan. Kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat setempat gitu ya, terhubung dengan pejabat setempat agar kita punya informasi yang terbaru terus tentang bagaimana kita melakukan pola-pola baru untuk menghadapi COVID di daerah masing-masing. Karena saya yakin daerah masing-masing berbeda gitu, punya perbedaan-perbedaan dalam menghadapinya karena kondisinya berbeda. Kebijakan-kebijakan secara general tentu sama, tetapi secara prinsip tentu beberapa tempat berbeda. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Nah, ini cara kita betul-betul membangkitkan keyakinan atau pelita dalam batin kita di masa-masa seperti ini. Maka apa manfaatnya kita dapat? Manfaatnya kita akan menjadi tenang, menjadi damai. Walau keadaan seperti ini kita nggak gusar gitu. Dan kita akan lebih prepare, lebih siap gitu. Kita tahu nggak boleh pergi-pergi, apa yang kita lakukan? Kita mengalami gabut kalau anak-anak sekarang bilang gitu ya. Itu karena kita monoton kegiatannya. Yuk, supaya nggak monoton bagaimana? Anda bikin jadwal. Ini salah satu caranya. Anda bikin jadwal. Dari pagi hari ini, bangun apa nih yang dilakukan. Sampai makan paginya, makan siangnya, makan malam. Ini kegiatannya apa aja nih? Ada olahraganya mungkin di sana, ada meditasi, ada baca paritanya di sana, ada kegiatan apa lagi? Ada baca buku misalkan, gitu. Ada apa lagi yang Anda bisa lakukan? Ikut kelas-kelas Dharma misalkan. Ini kegiatan-kegiatan yang akan produktif untuk membangun keyakinan kita, membangun pelita kita, gitu, membangun pelita kita. Sehingga kita nggak gabut, kata anak-anak sekarang. Kita nggak akan gabut nih, gitu loh. Karena kegiatannya varian sekali, gitu. Dari pagi sampai malam tuh berbeda-beda dan produktif, meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kesehatan untuk kita juga. Nah, sehingga 3 hal saya pesan sekali supaya betul-betul terbangun pelita dalam batin kita. 1, pola pandang berkaitan dengan tadi keterbukaan, informasi, belajar, mengatur memiliki kesiap dan sebagainya. Bahwa kita juga akan mungkin kita bisa terpapar bahwa COVID nggak bisa kita hindari, tapi kita harus hadapi. Mengikuti perubahan-perubahan pola hidup yang baru menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah pola hidup tadi. Anda harus membuat sebuah jadwal yang beraturan dan Anda disiplin dengan jadwal itu agar Anda lebih produktif. Anda lebih produktif dalam sisi kesehatan, dalam sisi kompetensi, dalam sisi pekerjaan Anda, bisnis Anda kita harus berubah juga kan, bisnis juga harus berubah. Tidak bisa. Sekarang yang gaptek itu akan ketinggalan, mau tidak mau gitu kan, akan ketinggalan. Sekarang dunianya harus menggunakan dunia virtual, dunia digital marketing yang kita gunakan. Gunakan itu sebagai budaya baru. Gunakan digital marketing ini sebagai sebuah cara bagi kita untuk melakukan satu interaksi secara sosial melalui media-media yang telah disediakan. Mana yang Anda mampu untuk lakukan? WhatsApp, oke. Instagram, oke. Gunakan itu untuk betul-betul produktif dalam karir dan sebagainya. Agar kita tidak berhenti tentunya. Sehingga tidak gabut tadi hidupnya gitu ya. Tetap terus berjalan. Nah, membuat jadwal ini jadi penting. Yang berikutnya, yang ketiga, selain pola pandang, pola hidup, pola makan. Dalam keadaan ini jangan lagi berpikir makan mana yang enak dan tidak enak, tapi cenderung pada apa yang dibutuhkan oleh tubuh secara biologis dan tubuh secara kronologis. Ini praktek 4 kebenaran mulia. Kebenaran yang kedua, yakni kita meminimalkan keinginan kita mengikuti apa yang jadi kebutuhan, bukan keinginan. Ini praktek kebenaran kedua. 4 dari 4 kebenaran, ini adalah kebenaran yang kedua. Jadi pola makan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ini adalah praktek 4 kebenaran mulia yang sangat-sangat basic sekali, menjadi sangat fundamental sekali bagi cara berpikir kita. Gitu. Cara berpikir kita. Kalau Anda memahami 4 kebenaran mulia dengan baik, saat ini pola-pola yang sangat dibutuhkan. Anda hidup dengan apa adanya saat ini yang menjadi kebutuhan saja. Tidak lagi karena ukuran keinginan. Anda makan tidak lagi dengan ukuran keinginan, tetapi ukuran apa yang Anda butuhkan oleh tubuh saja, termasuk dalam hal yang lainnya. Akan membuat hidup kita menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih mudah kita menjalani masa-masa pandemik ini. Gitu. Nah, bahkan kemarin saya mendapatkan satu WA ya, saya cukup geli juga gitu.
apakah posko ini membantu orang yang terdampak COVID gitu kan. Saya punya 3 orang anak, tabungan saya saldonya sudah habis gitu. Tabungan sudah habis. Tapi saya lihat dia punya status naik mobil jalan sana jalan sini, minum di kafe sana kafe sini coba gitu. Dia masih nongkrong di kafe sini, saya lihat dia masih ngopi di sana gitu, gitu. Di status dia gitu kan. Dia masih jalan kemana lagi, saya lihat makan di mana di luar gitu. Masih dia mau mengajukan itu ke posko waktu itu. Saya juga geli lihat ini orang, aduh, bilang status anaknya 3 gitu kan. Saldo dia sudah menipis dan habis untuk 3 bulan ke depan, dia nggak tahu harus bagaimana dengan keadaan pandemi seperti ini. Dia bilang, tapi makan masih di luar. Coba perhatikan, orang yang tidak memahami 4 kebenaran mulia dengan baik, dia tidak bisa menempatkan dirinya pada kebutuhan, tapi pada keinginan. Nah, saat seperti ini, saat yang tepat untuk kita, satu, memahami 4 kebenaran yang pertama, memahami duka dan menerima ini. Dan mengikuti pola-pola yang baru agar kita tidak bisa terkena duka. Nah, ini hal yang penting. Yang kedua adalah menerima, menjalani hidup ini berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ini cara kita menghentikan penderitaan-penderitaan di masa pandemik. Ini harus kita kembangkan pola-pola ini. Jadi pola pandang, pola hidup, pola makan ini menjadi penting. 3 ini menjadi satu kata kunci kesehatan secara holistik. Meskipun kita tahu tubuh kita itu juga tidak stabil. Ada kalanya dia ini akan mengalami penurunan. Dan di saat itu, saat yang sangat riskan sekali, si COVID ini menghampiri kita. Jadi kita juga harus siap akan itu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, mengawali pelita Anda menyala di Bali. Gitu. Semoga ini terus menyala setiap minggu, dan nyalakan terus, jangan berhenti gitu ya, sehingga terus akan menginspirasi dan bahkan memberi solusi bagi banyak orang yang bergabung dalam kebaktian di minggu pagi, di khususnya di BBC. Ya, terima kasih untuk waktu dan juga perhatian Anda. Terima Namo kasih. Sang Hyang Adipati Nama Budaya. Ya. Budaya. Ya. Jadi rekan-rekan Sedharma, kita sangat beruntung di kondisi ini, setuju dengan apa yang Bante Sila katakan, bahwa sudah terlalu banyak informasi-informasi yang beredar, yang mungkin kalau kita tidak cukup siap, itu malah membuat kita makin stres, depresi, ataupun, dan itu jelas akan berpengaruh terhadap imun tubuh kita. Jadi yang mungkin aslinya sebenarnya baik-baik aja, tapi karena kita banyak terpapar informasi yang kadang juga validasinya kita nggak jelas juga apakah itu valid atau tidak. Jadi di momen hari ini selama kurang lebih hampir 1,5 jam, kita meluangkan waktu untuk membacakan parita-parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dharma di sana. Ini merupakan sebuah karma baik, dan semoga juga ini mendukung batin teman-teman, rekan-rekan Sedharma untuk lebih tenang, lebih siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan, boleh tolong dibantu untuk slide-nya? Jadi, bagi rekan-rekan yang sekedar aja informasi bahwa bagi teman-teman yang misalnya merasakan bahwa kegiatan hari ini bermanfaat, kami mengundang untuk setiap minggunya kami upayakan untuk bisa ada kebaktian seperti ini. Tetapi kalau boleh dibantu, mungkin Bante minggu depan ada perayaan Asada ya? Benar ya Bante? Mungkin boleh diinformasikan sekaligus Bante? Baik, ya di hari Minggu bisa gabung aja kalau gitu. Bisa gabung. Jadi saya kebetulan ada acara juga minggu itu di sini. Jadi kalau itu gabung saja, jadi pelaksanaan untuk penghormatan atau peringatannya bisa dari sana, sama-sama nanti khotbahnya bisa jadi satu, gitu. Khotbahnya bisa jadi satu. Kita joinkan begitu aja kalau mau, gitu. Baik, Bante. Jadi nanti teman-teman untuk jadwalnya kami akan informasikan lebih lanjut. Semoga jamnya sesuai ya, Bante ya juga ya untuk Kita jam. cocokkan nanti jamnya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kita Bante. sesuaikan jamnya. Jadi Ya. nanti waktu ceramah
bisa sekalian gitu, bisa sekalian sama-sama, tapi nanti waktu pelaksanaan ininya, peringatannya itu bisa di tempat masing-masing, atau mau jadi satu, saya memimpin dari sini, Anda semua di sana dan di rumah masing-masing juga boleh, Baik, gitu. baik. Tapi yang di sana tetap dengan akun yang di sana, gitu. Baik, Bante. Ya, nanti secara teknis kita bisa briefing lagi ya. Jadi, Ya, sekedar informasi, teman-teman minggu depan kita akan merayakan Asada. Jadi, kita akan merayakan kali ini secara virtual. Semoga teman-teman yang hari ini hadir juga bisa mengikuti perayaan Asada minggu depan. Nah, sekedar informasi juga bila di antara rekan-rekan Sedharma merasakan manfaat dari kegiatan ini, semoga kami teruskan untuk kedepannya. Bagi Anda yang tergerak untuk bisa berpartisipasi untuk melakukan donasi kegiatan untuk Budayana Budi Center Bali, silakan dapat berdonasi di nomor rekening yang sudah tertera di layar. BCA 1466212131 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana dan bisa diberi keterangan BBC Bali atau dengan kode akhiran 08 ya, karena kebetulan